Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang qawaid asasiyah tentang keyakinan. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah dan pengertian yakin. Secara bahasa atau secara etimologis, lafaz yakinu artinya adalah kemantapan hati, meyakini, mengetahui secara yakin perkara yang jelas. Dan daripada ulama disebutkan bahwa keyakinan adalah sesuatu yang bersifat pasti, tidak bais dirubah dengan sebuah keraguan yang datang. Sedangkan secara istilah atau terminologis memiliki beberapa pendapat. Satu, menurut Imam Al-Jurjani, yakin adalah meyakini sesuatu bahwasanya begini, dengan berkeyakinan bahwa tidak mungkin ada kecuali dengan begini, cocok dengan realita yang ada tanpa ada kemungkinan untuk menghilangkannya. Yang kedua, menurut Imam Abu Al-Baha, yakin adalah pengetahuan yang bersifat tetap dan pasti dan dibenarkan oleh hati dengan menyebutkan sebab-sebab tertentu dan tidak menerima sesuatu yang tidak bersifat pasti. Yang ketiga, menurut As-Suyuti, yakin adalah sesuatu yang tetap dan pasti yang dapat dibuktikan melalui penelitian dan menyertakan bukti-bukti yang mendukungnya. Yang keempat adalah menurut Ali Haidar, yakin adalah terciptanya kemantapan atau dugaan kuat atas terjadinya sesuatu atau atas tidak terjadinya. Dari keempat pengertian yang ulama sebutkan tentang yakin, semua sepakat bahwa keyakinan adalah sesuatu yang bersifat pasti, tidak bisa dirubah dalam sebuah keraguan yang datang. Saya akan menjelaskan tentang dasar kaidah yang pertama dari dalil Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ism. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari persangkaan. Sesungguhnya kebanyakan dari persangkaan itu adalah dosa. Yang kedua, dalil hadis riwayat Muslim. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu dia kesulitan menentukan apakah sudah keluar atau belum, maksudnya itu kentut, maka jangan membatalkan sholat sampai terdengar suara ataupun mencium bau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 5 tingkatan kondisi hati. Bagian ulama memilih kondisi hati dalam 5 bagian, yaitu yakin, yaitu keteguhan dari hati yang tidak bersandar pada dalil qatli. Kedua, i'tiqad, yaitu keteguhan hati yang tidak berdasar pada dalil qatli. Dan ketiga, dan yakni persepsi atau asumsi dari hati terhadap 2 hal berbeda di mana salah satunya lebih kuat. Yang keempat, yaitu syak, bentuk persangka terhadap 2 hal tanpa mengunggulkan salah satu di antara keduanya. Dan yang kelima, yaitu wam, kemungkinan yang lebih lama dari 2 hal yang diasumsikan. Yakin yang dimaksud dalam kaidah ini adalah terciptanya kemantapan hati pada suatu objek untuk hukum yang telah dikerjakan, baik kemantapan itu sudah mencapai kadar pengetahuan ataupun persepsi yang kuat. Jadi bahkan sebuah kemantapan hati yang disertai dengan keraguan saat melaksanakan pekerjaan
karena hal itu tidak termasuk kategori yakin. Nama saya Alvin Haya. Saya akan menjelaskan tentang pembagian syak. Pembagian syak itu menurut Abu Hamid Al-Ashifaraini menyebutkan bahwa syak atau keraguan-raguan itu terdapat 3 macam, yaitu yang pertama keraguan-raguan yang berpangkal dari yang haram, yang kedua itu keraguan-raguan yang berpangkal dari yang mubah atau boleh, dan yang ketiga itu keraguan-raguan yang tidak diketahui pangkal asalnya. Nah, masing-masing contohnya itu yang pertama, contoh dari keraguan-raguan yang berpangkal dari yang haram yaitu dicontohkan dengan khusus penyembelihan binatang di negara yang penduduknya Islam dan Majusi. Maka sembelihan itu haram dimakan karena pada dasarnya hal tersebut haram, sehingga diketahui benar-benar bahwa yang menyembelih adalah seorang muslim, atau diketahui bahwa umumnya yang menyembelih binatang di situ adalah orang muslim. Nah, contoh yang kedua yaitu pada keraguan-raguan yang berpangkal dari yang mubah. Contohnya itu pada kasus seseorang yang menemukan air yang telah berubah. Perubahan itu ada 2 kemungkinan. Bisa karena najis dan bisa juga karena sudah lama. Maka air dapat dibuat bersuci sebab pada dasarnya itu air itu tuh suci. Nah, yang ketiga itu contoh dari keraguan-raguan yang tidak diketahui pangkal asalnya. Nah, itu contohnya itu pada kasus bekerja dengan orang yang modalnya sebagian besar haram dan tidak dapat dibedakan antara modal yang haram dan yang halalnya. Nah, kondisi semacam ini itu diperbolehkan jual beli karena dimungkinkan modalnya halal dan belum jelas keharamannya modal tersebut. Namun dikhawatirkan itu karena itu hukumnya makruh. Baik, syarat penerapan kaidah. Dalam mengamalkan kaidah ini harus bisa memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, bergabungnya 2 unsur yang meyakinkan dan meragukan harus mempunyai kaitan. Maksudnya adalah suatu yang berkaitan dengan masalah yakin dan harus mempunyai kaitan dengan masalah syak. Yang kedua, adanya perbedaan waktu terjadinya yakin dan syak dengan mendahulukan waktu terjadinya yakin dan waktu terjadinya syak. Hal itu digunakan untuk meniadakan penghilangan yakin dan syak, karena tidak mungkin berkumpul yakin dan syak dalam satu waktu. Yang ketiga, yakin dan syak terjadi dalam satu waktu. Maksudnya adalah menyepakati sampainya yakin dan syak dalam suatu tempat, tetapi tidak bisa bermakna permulaan terjadinya 2 hal tersebut dalam satu waktu, karena hal tersebut mustahil terjadi. Yang keempat, sampainya waktu syak dengan waktu yakin. Maksudnya adalah tidak ada pemisah antara kedua yang menyelubung dengan yakin dan yang lain. Karena maksudnya yakin pertama tidak bisa membatalkan yakin dan syak. Kondisi syak dan yakin maksudnya adalah harus ada kejelasan antara syak dan yakin secara nyata. Syak dan yakin tidak bisa melalui metode pemikiran. Dan yang keenam, adanya pengaruh langsung dalam menjalankan kaidah ini. Maksudnya ini adalah adanya sifat tetap pada hukum yang pasti pada saat terjadinya keraguan. Dan yang terakhir, tidak bertentangan di antara dua keyakinan. Apabila terjadi pertentangan, maka harus dipilih melalui metode tarjih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang cabang-cabang kaidah. Kaidah fikih yang pertama yaitu al-aslu baqa'u makana ala makana, yang artinya hukum asal pada sesuatu adalah menerapkannya sesuai apa yang ada sebelumnya. Analisis kaidah dari tersebut itu
setiap perkara yang memiliki status hukum yang pasti pada masa sebelumnya harus tetap dipertahankan sebagai kondisi hukum semula. Hukum tersebut tidak bisa diganti selama belum ada bukti kuat untuk merubahnya. Contohnya dalam aplikasi ataupun kegiatan sehari-hari itu, misalnya ada seorang yang berhutang mengaku membayar hutangnya tanpa memberikan bukti, misalnya itu kwitansi. Lah, sedangkan orang yang menghutanginya itu mengingkari, maka yang didahulukan adalah ingkarnya orang yang memberi hutang. Orang yang menghutangi. Orang yang memberi hutang jadi orang menghutangi itu. Karena kan yang berhutang itu sudah bilang kalau sudah membayar hutangnya tapi tidak ada buktinya. Namun yang menghutangi itu mengingkari. Jadi yang dipermasalahkannya yaitu hukumnya yang salah, berarti ingkarnya orang yang menghutangi gitu. Terus yang kedua yaitu al-aslu baro'atu dimah, yang artinya hukum asal adalah kebebasannya seseorang yang bertanggung jawab. Analisis kaidah tersebut yaitu manusia tidak disibukkan atau dibebankan oleh hak orang lain kecuali apabila ada bukti yang menunjukkan kebalikannya, itu baru dibilang bisa terbebani oleh orang lain. Namun karena sudah menjadi fitrah manusia itu, setiap orang dilahirkan dalam keadaan bebas dan dari hak orang lain. Contoh dalam kegiatan sehari-hari yaitu contohnya perselisihan antara penjual dan pembeli tentang harga yang dijual setelah rusaknya barang atau setelah berpindahnya kepemilikan dari penjual ke yang pembeli. Lah, maka perkataan yang dianggap adalah perkataan pembeli. Gitu. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.